sore dan selamat malam bagi kita semua ya. Jumpa lagi dengan Ardos Channel. Nah, pada sesi ini ya kita akan membahas ya dengan topik perhitungan harga pokok berdasarkan kegiatan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa Anda subscribe Ardos Channel, kemudian Anda tekan like ya. Nah, kita lanjut materi kita, perhitungan harga pokok berdasarkan kegiatan. Ini referensi kita dari buku saya, nanti juga akan saya share linknya ya, silakan nanti secara lengkapnya Anda baca di situ. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan ya secara rangkuman dari topik kita ini. Nah, dikatakan di sini bahwasanya keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional ya, ini perhitungan harga pokok produk dengan terus hanya membebankan biaya produksi pada produk ya. Kemudian pembebanan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung tidak memiliki tantangan ya secara khusus, melainkan tantangan yang dimaksud di sini adalah khusus untuk biaya overhead pabrik ya, overhead. Oke, ini menjadi masalah. Jadi kalau bahan baku, tenaga kerja langsung ini tidak ada masalah. Atau itu yang disebut biaya utama tadi. Biaya utama tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah di overhead-nya. Bagaimana cara kita mengalokasikan biaya overhead tersebut ke dalam biaya produksi. Ingat sekali lagi, bahan baku, tenaga kerja tidak ada masalah. Ya, karena itu secara langsung. Yang paling sulit adalah bagaimana kita mengalokasikan biaya overhead tersebut ke ya ke produksi kita, ke produk. Nah, berikutnya dikatakan di sini pembebanan biaya overhead harus bergantung pada penelusuran pendorong dan mungkin ya atau bisa juga kita katakan alokasi. Bagaimana cara kita mengalokasikan overhead tersebut. Kemudian pada sistem tradisional hanya pendorong kegiatan berdasarkan unit yang digunakan untuk membebankan biaya ya. Nah, kemudian pendorong kegiatan berdasarkan unit merupakan faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan unit produksinya. Oke. Nah, kemudian pendorong kegiatan berdasarkan unit akan membebankan biaya overhead pada produk. Melalui apa? Melalui tarif pabrik atau tarif departemen. Jadi, sistem tradisional ini ada dua metode. Ada di secara keseluruhan, itu yang disebut pabrik atau tarif tunggal ya, dan ada sistem departemen ya. Contoh kalau ada 3 departemen, berarti per departemennya itu membuat atau menghitung tarif overhead ya, itu dia. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tarif pabrik dan departemen kita bahas. Nah, kalau tarif pabrik, biaya overhead terlebih dahulu diakumulasikan ya. Kemudian biaya overhead dibebankan pada kelompok biaya dengan menambahkan semua overhead yang diidentifikasi. Kemudian setelah kita alokasikan, maka kita hitung berapa tarif pabrik berdasarkan pendorong tunggal. Pendorong tunggal ini berdasarkan jam kerja langsung. Kenapa berdasarkan jam kerja langsung? Karena overhead tersebut tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada tenaga kerja langsung. Makanya ya dalam menghitung tarif overhead di sini ya, tarif tunggal identik pada jam kerja langsung. Itu dia ya. Oke, sekali lagi overhead tidak akan bisa jalan sendiri kalau tidak ada tenaga kerja langsung. Contoh apa itu overhead? Cat. Cat itu gak akan bisa jalan sendiri. Kan harus ada tukangnya. Nah, itulah ilustrasinya di sini kenapa dia berdasarkan pendorong tunggal jam kerja langsung. Nah, kemudian tarif departemen. Departemen merupakan objek biaya dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung, penelusuran pendorong dan alokasi. Kemudian dibebankan ke masing-masing departemen ya. Kemudian pendorong berdasarkan kegiatan seperti jam kerja langsung ya, dan jam mesin digunakan untuk menghitung tarif departemen. Ya. Ada satu sisi dalam menghitung tarif departemennya ada berdasarkan jam kerja langsung, ada berdasarkan jam
jam mesin. Ya. Nah, kemudian overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah pendorong. Pendorong itu sekali lagi bisa berdasarkan jam mesin, bisa berdasarkan jumlah karyawan, bisa berdasarkan jumlah produksi, bisa berdasarkan jumlah perpindahan daripada produk. Ya, itu pendorong. Ya, itu pendorong. Nah, ini dia sketsanya, bisa Anda perhatikan tarif pabrik, tarif tunggal ini langsung. Sedangkan departemen ada ini contohnya dua departemen A dan departemen B, ya. Nah, kemudian ketidakcukupan tarif ya pabrik dan departemen pada penelusuran tingkat tinggi, hal ini akan menimbulkan biaya produk yang sangat terdistorsi. Ya, artinya akan ada penyimpangan di dalamnya. Kemudian lingkungan manufaktur tingkat tinggi merupakan yang beroperasi pada persaingan yang ketat. Ya, perbaikan berkelanjutan, manajemen mutu terpadu, kepuasan pelanggan terpadu, dan teknologi mutakhir. Ya. Nah, gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman ya dalam perhitungannya, yang pertama hasil dari penawaran sukar untuk dijelaskan. Kenapa sukar dijelaskan? Karena dalam menentukan biaya ya itu tidak akurat. Ya, bisa dikatakan asal ditetapkan biaya sekian sehingga ya ketika ditelusuri penawarannya itu ya itu susah untuk dipertanggungjawabkan ya. Kemudian harga persaing tampak sangat rendah. Kenapa? Karena kita dengan ya yang model ketinggalan sistem yang kita gunakan itu bisa mengakibatkan harga kita tinggi. Ya. Jadi kita melihat seolah-olah pesaing kita itu biayanya rendah. Padahal kita ketika kita mengajukan penawaran karena data perhitungan biaya kita tidak akurat sehingga seolah-olah tinggi, padahal sebenarnya ada kesalahan dalam penentuan biaya tersebut. Sehingga kita memandang bahwasanya seolah-olah harga pesaing itu lebih rendah. Dan memang lebih rendah ya. Dan memang lebih rendah. Kenapa? Ya karena kita dalam menghitung biaya kita itu terlalu tinggi ya, tidak akurat. Kemudian produk yang sukar diproduksi menunjukkan laba yang tinggi ya. Margin laba sukar dijelaskan, pelanggan tidak mengeluh mengenai kenaikan harga dan lainnya. Kemudian biaya overhead terkait non unit pengguna tarif pabrik maupun tarif departemen mengasumsikan bahwa ya konsumsi produk terhadap sumber daya overhead seluruhnya berkaitan dengan unit yang diproduksi. Nah, ini contohnya ya, bisa Anda perhatikan di sini. Nah, di sini bahwasanya ada dua ya, ada dua produk yang mau dihasilkan. Ada produk putih, ada produk biru. Nah, di mana di sini produk putih ini bisa dikatakan eksklusif, produk biru ini yang biasa. Kenapa dikatakan eksklusif? Karena biasanya produk yang eksklusif ini jumlahnya, kuantitasnya sedikit. Sedangkan produk yang biasa, ini kuantitasnya pasti banyak. Ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa produk putih ini eksklusif? Perhatikan, unit yang diproduksi 20.000. Ya. Sedangkan di sini 100.000. Itu ya. Paham ya? Oke, baik. Nah, kemudian biaya utama. Nah, ini perhatikan. Biaya utama ini terdiri bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Di biaya utama nggak ada masalah. Nah, sekarang nanti dari biaya overhead, bagaimana cara kita menambahkan ke biaya utama sehingga itu lebih produksinya. Nah, di biaya overhead ini, bagaimana cara kita mengalokasikannya, itu kita lakukan. Paham ya? Baik. Nah, biaya utama 100.000 untuk putih, biru 500.000, total 600. Kemudian jam kerja langsung untuk putih 20.000, kemudian biru 100.000, total 120. Jam mesin 10.000, 50.000, total 60. Jam produksi 20, 30, 50. Jumlah perpindahan, ya perpindahan produk selesai pindahkan gitu. Ada 800 kali dan 1.200 sehingga total 2.000 kali perpindahan. Kemudian, ya kalau kita alokasikan berdasarkan departemen 1, 2, jam kerja langsung departemen 1 untuk departemen putih 4.000. Ya, departemen 2 untuk putih 16.000 sehingga total 20.000. Ya. Nah, ini dia yang putih ini. Anda perhatikan.
ya. Oke, jam kerja langsung 20.000. Kalau diturunkan dia per departemen, ini dia. Departemen 1 4.000, 2 16.000, total 20.000. Inilah itu. Mohon Anda perhatikan. Kemudian untuk biru departemen satunya 76.000, 24.000 sehingga 100.000. Yang mana itu? Ini. Jam kerja langsung ya 100.000. Paham ya? Baik. Kemudian jam mesin putih 4.000, 6.000, total 10.000 ini. Kemudian biru 16.34, total 50. Ini dia. Rincian yang 50 ini dia. Diturunkan berdasarkan departemen. Baik. Berikutnya. Nah, di sini biaya, aktivitas biaya yang muncul ya, baik di departemen 1, baik departemen 2, ada biaya penyetelan, ada biaya penanganan bahan, dan ada daya serta inspeksi. Ya, total biayanya bisa Anda perhatikan di sini ini. Ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan tarif tunggal tadi atau tarif pabrik, maka total biaya keseluruhan bagikan dengan ya jam mesin. Ya, tolok ukurnya kalau dia pabrik itu berdasarkan jam mesin. Bisa saja tergantung perusahaan ya. Bisa saja berdasarkan jumlah karyawan. Bisa saja berdasarkan jam. Ya, jam karyawan, tergantung perusahaan. Nah, di sini diilustrasikan bahwasanya tarif tunggal itu berdasarkan jam mesin. Jam mesinnya berapa? 60.000. Ya, kalau kita lihat di sini jam mesinnya 60.000 yang ini. Ya, maka tarif tunggal atau tarif pabrik itu 648.000 dibagi 60.000 maka diperoleh 10,8 per jam mesin. Itu tarifnya ya. Nah, berikutnya perhitungan biaya produksi per unit dengan tarif tunggal kita perhatikan. Nah, ini dia. Ya. Artinya kita mau menghitung biaya produksinya. Ingat, biaya produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, overhead. Cuma bedanya di sini, bahan baku tenaga kerja tidak ada masalah. Overheadnya, bagaimana cara kita mengalokasikan biayanya? Nah, caranya seperti ini berdasarkan aktivitasnya. Nah, tadi tarif tunggal itu 10,8. Nah, di mana untuk kertas pembungkus putih, yang putih tadi, dia berdasarkan, ya, ini. Oke, kalau kita lihat tadi yang 60.000, ya, 60.000 ini, jam mesin putih 10.000, biru 50.000. Ini dia. Ya, 10,4 dikali 10.000 ya untuk putih, maka diperoleh di sini 108. Ya. Maka kalau kita jumlah biaya utama bahan baku tenaga kerja ditambah overhead, maka diperoleh 208. Sedangkan pembungkus biru biaya utamanya 500.000. Di soal Anda perhatikan yang tadi. Kemudian overheadnya 10.000 dikalikan aktivitas. Aktivitasnya tadi berdasarkan jam mesin untuk biru 50.000. Maka di sini diperoleh 540. Sehingga dijumlah biaya utama bahan baku tenaga kerja ditambah overhead 540, maka diperoleh 1.040.000. Maka kalau ditanya berapa harga pokok per unit, ya, harga pokok per unit, maka caranya total biaya untuk putih bagikan dengan kuantitasnya 20.000, maka diperoleh 10,4. Ya. Sedangkan untuk kertas biru 1.040.000 dibagi 100.000, maka diperoleh 10,4. Sama ya. Nanti analisisnya kita buat. Oke, jadi baik biru baik putih sama dia harga pokok per unitnya, ya. Itu kalau dia berdasarkan tarif tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berdasarkan tarif departemen? Nah, departemen 1 ya, ini dia 294.000 dibagi 80.000. Dari mana itu? Ya, ini dia. Departemen 1 294, departemen 2 354. Ya, maka diperoleh ini ya, bagi 80. Dari mana 80 jam kerja langsung? Kita lihat di soal kita ya. Jam kerja langsung departemen 1, perhatikan ini ya,
Sedangkan untuk departemen 2, ya, kita lihat departemen 2, oke, 40.000 jam mesin. Ya, departemen 2 berdasarkan jam mesin. Maka ini dia. Jam mesin perhatikan, departemen 2 40.000. Hati-hati, jangan Anda lihat yang ini karena sama ya, 40.000 yang ini, jangan. Kalau departemen 1 berdasarkan jam kerja, ini dia. Departemen 2 berdasarkan jam mesin, ini jam mesin, ini dia. Departemen 2. Hati-hati ya, ini ketepatan sama. Ya, baik tenaga kerja langsung, baik jam mesinnya sama 40.000 totalnya. Tapi hati-hati, departemen 2 itu berdasarkan jam mesin. Ya, ini dia, 40.000. Oke ya, paham? Baik, maka di sini ya diperoleh 3,675 per jam mesin, jam kerja langsung, sedangkan apartemen 2 8,85 per jam mesin. Maka bagaimana cara menghitung harga pokoknya? Ini dia. Pembungkus putih biaya utama tadi 100.000. Dari departemen 1 tadi tarifnya 3,675. Ya, dikali 4.000. Ya, 4.000. Oke, dari mana 4.000? Kita lihat. Ya. Oke. Ini. Oke, 4.000. Ya, dan 6.000. Oke. Departemen 1 berdasarkan jam kerja langsung untuk putih. Ini dia 4.000. Departemen 2 berdasarkan jam mesin putih 6.000. Paham ya? Maka di sini ini dia perkaliannya. Ini 4.000 6.000. Ingat departemen 2 berdasarkan jam mesin. Departemen 1 jam kerja langsung. Ya, tarifnya tadi 3,67 dikali 4.000 maka dapat 14 ini 700, sedangkan departemen 2 8,85 kali 6.000 dapat 53.100. Sehingga total biaya overhead yang ini kita jumlah 67.800. Total keseluruhan biaya produksinya, biaya utama 100.000 ditambah dengan 67.800 diperoleh 167.800. Itulah total biaya produksi. Lantas bagaimana cara menghitung harga pokok per unit? Kita bagikan dengan kuantitasnya yang dihasilkan, yaitu 20.000. Maka kalau kita bagikan diperoleh 8,39 ya untuk kertas pembungkus putih. Paham ya? Baik, nah bagaimana dengan biru? Biaya utamanya tadi 500.000. Ya, sedangkan tarifnya tadi 367 ya, 3,675 dikali 76.000 jam mesin. Kita lihat di soal untuk departemen 1 ya. Ini jam kerja langsung untuk departemen 1 biru 76, jam mesin untuk biru departemen 2 34. Itu ya. Dari mana 76? Dari mana 34? Lihat apa pendorongnya, lihat departemennya apa ya. Oke. Baik. Nah, kita lihat di sini maka diperoleh ya. Ini 76.000 diperoleh 279.300. Sedangkan departemen 2 8,85 dikali 34 diperoleh 309.100. Maka kalau dijumlah untuk biaya overhead 279 tambah 300 diperoleh 580.200. Kita jumlah biaya utama ditambah biaya overhead, maka itulah biaya produksinya sebesar 1.080.200. Berapa kuantitasnya? 100.000. Maka harga pokok per unit total biaya produksi dibagi kuantitas maka diperoleh ya biayanya 10,802. Itu ya. Bisa dipaham? Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanya ya. Jangan segan-segan ya. Japri saya boleh atau call saya. Baik. Asal jangan dibawa dalam mimpi ya. Oke guys, baik, silakan diperhatikan kegagalan cost drive berdasarkan unit. Ada dua faktor utama penyebabnya. Yang pertama proporsi biaya overhead yang tidak berhubungan dengan unit ya terhadap total biaya overhead dan adanya diversifikasi produk ya kesenjangan produk. Nah kemudian perhitungan harga pokok berdasarkan kegiatan.
Kalau yang tadi yang kita bahas tunggal dengan apartemen itu sistem tradisional. Nah, sekarang kita gunakan sistem ABC, yang mana pada sistem ABC ini perusahaan-perusahaan yang sekarang ini sudah lebih cenderung menggunakan ya model ABC dalam harga pokok produksinya. Kita lihat di mana letak perbedaannya. Oke guys, baik. Yang pertama, tahap 1 itu yaitu tahap adanya pengelompokan. Ya, adanya pengelompokan di antara aktivitas biaya yang ada. Ya, kemudian tarif kelompok merupakan biaya suatu pendorong kegiatan dihitung dengan membagi biaya kelompok dengan kapasitas praktis pendorong dengan pendorongnya ya. Nah, kemudian ya, ini menghasilkan 5 keluaran. Tahap pertama, kegiatan teridentifikasi, biaya dibebankan ke setiap kegiatan yang berkaitan dengan kelompok, biaya dari kelompok kegiatan dijumlah untuk menentukan kelompok biaya yang homogen yang sama. Ya, tarif kelompok dihitung. Ya, kasusnya data bersumber dari yang sebelumnya yang tadi sama seperti yang tradisional kasusnya. Oke, maka di sini ada 2 pengelompokan yang kita buat, ada kelompok bits dan ada kelompok unit. Kelompok bits ini penyetelan dan penanganan bahan baku, sedangkan kelompok unit daya dan inspeksi. Nah, diperoleh datanya ini. Nah, mohon Anda perhatikan dari segi angka ini ketepatan sama, tapi bisa saja ini berbeda ya, bisa saja berbeda. Ingat, pengelompokan yang homogen itu adalah aktivitasnya yang hampir sama. Ya, aktivitas penyetelan, inspeksi, aktivitas biaya listrik, kesejahteraan. Ya. Nah, kita telah mengidentifikasi kelompok biaya homogen dan menentukan biayanya karena kedua pendorong kegiatan mempunyai perbandingan konsumsi yang sama, baik pendorong, jumlah penyetelan atau jumlah gerak akan menentukan jumlah overhead yang sama terhadap kedua produk. Oke. Nah, produk tahap kedua, biaya-biaya untuk masing-masing kelompok overhead ditelusuri ke produk. Ya, hal ini dilakukan dengan tarif kelompok yang dihitung pada tahap pertama dan dengan mengukur jumlah sumber dayanya ya. Nah, caranya di sini tarif kelompok dikali penggunaan kegiatan. Nah, ini dia cara menghitung tarifnya. Nah, kelompok yang pertama tadi penyetelan inspeksi totalnya 324. Pendorongnya berdasarkan produksi berjalan atau jam produksi. Ya, 50. Dari mana 50? Ya. Kita lihat ini. Di soal kita tadi yang awal ya. Soal yang awal. Ini dia 50 jam produksi. 50. Putih biru secara keseluruhan ya. Maka di sini ya diperoleh 6.480 tarifnya ya. Kemudian kelompok unit biaya listrik, daya, inspeksi totalnya 324 dibagi jam mesin 60.000 ya. Tadi 10.000 dengan 50.000 totalnya 60.000. Maka tarifnya 5,4 ya. Nah, maka untuk menghitung biayanya, biaya produksinya, yang pertama biaya utama untuk putih biru. Perhatikan putih biru sekaligus saya tunjukkan. Nah, kelompok tingkat bits untuk putih 6.400 dikali 20. Ya, jam produksinya. Untuk putih jam produksinya 20. Untuk biru produksinya 30 sehingga diperoleh hasilnya. Kemudian tingkat unit ya, tingkat unit 5,4 dikali 10.000 untuk putih dan 50.000 untuk biru. Maka di sini diperoleh ya 270 totalnya ya. Oke, di sini diperoleh 283.600. Biaya utama ditambah dengan ya kelompok bits ditambah dengan kelompok unit atau ini biaya overhead kedua-duanya, kalau dijumlah ini kurang lebih 180 ya, maka diperoleh 283.600. Biru 964.400. Kemudian jumlah produksinya 20.000 100.000. Kalau kita bagi, maka berapa harga pokok per unit? Caranya 283.600 dibagi 20.000 diperoleh 14,18. Sedangkan biru ya diperoleh 9,64. Inilah cara menghitung harga pokok produksi baik yang tradisional, baik yang sistem ABC.
Ya. Nah, kita lihat resumenya. Bagaimana kesimpulannya? Ini dia. Ya, perhatikan kalau dia berdasarkan tradisional, saya tradisional dulu. Tadi tarif tunggal sama. Baik putih, baik biru. Padahal yang putih tadi itu sifatnya yang elegan, yang bagus ya, yang bagus. Oke, yang eksklusif, yang biru yang biasa. Kemudian tarif apartemen ini dia 8,39, kemudian di sini 10,80. Ya, itu yang tradisional. Artinya apa? Dengan teori yang kita bahas tadi, seolah-olah rendah biaya pesaing, ternyata terbalik. Kita dalam menentukan biaya yang tidak tepat, tidak akurat kan gitu. Nah, bagaimana dengan ABC? ABC perhatikan untuk yang kertas inklusif, ya, yang bagus 14,18. Sedangkan yang biasa, yang biru 9,64. Artinya apa? Secara logika kita, produk yang bagus pasti harganya lebih tinggi. Pasti biaya produksinya lebih tinggi dibanding yang biasa. Kita lihat, kalau tradisional sama, yang bagus dengan yang tidak bagus, biaya produksinya sama. Bahkan yang lebih ekstrim dari berdasarkan tarif departemen, justru yang eksklusif itu lebih kecil biaya produksinya dibanding yang biasa. Sehingga secara logika kita melihat bahwasanya ada ketidaktepatan atau tidak akurat dalam menentukan biaya. Sehingga dengan model ABC ini lebih relevan, lebih akurat. Kenapa? Karena produk yang berkualitas bagus itu harga pokoknya lebih besar dibandingkan produk yang kualitasnya biasa. Paham ya? Nah, itulah dia perbedaannya. Ya, silakan Anda ulang-ulang kembali. Ya, bagaimana cara menghitung biaya overhead? Ingat, kuncinya di sini adalah perhitungan biaya overhead. Kalau biaya utama sama semua, nggak ada masalah. Yang berbeda itu adalah di biaya overhead-nya. Ingat, biaya produksi, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, itu biaya utama, ditambah biaya overhead. Paham ya guys? Oke, saya kira cukup perhitungan harga pokok. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Nah, sistem ABC berguna untuk perusahaan jasa. Nah, kalau tadi kan perusahaan manufaktur. Sekarang kita lihat bagaimana perusahaan jasa. Nah, sebelum kita lanjut, tugas Anda yang pertama, dan langsung Anda jawab pada komen YouTube kita, paling lama 2 jam setelah selesai kuliah kita. Ya, 2 jam setelah selesai kuliah kita, paling lama Anda sudah harus menjawab. Lewat dari situ, maka penilaian Anda negatif. Ya, jadi paling lama 2 jam dari setelah selesai kuliah, itu paling lama Anda sudah harus menjawab di konten YouTube kita. Tugas Anda yang pertama. Ya, apa itu tugasnya? Nah, di sini katakan, coba Anda jelaskan, ya, di mana letak perbedaan antara model yang ABC dengan tradisional. Ya, letak perbedaan. Nah, yang kedua, pertanyaannya, mengapa model ABC lebih efektif ya dibandingkan model tradisional? Ada 2 tugas Anda yang pertama ini ya. Wis, ini Pak Ardi ini banyak sekali tugasnya kan gitu. Tapi sekali lagi itu supaya melatih Anda ya. Nah, saya juga ingin melihat apakah Anda betul-betul menyimak penjelasan materi kuliah kita secara daring. Ya, secara daring. Oke guys, baik. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau pada perusahaan jasa? Oke. Nah, tingkat kesulitannya pasti lebih sulit di tingkat jasa dibandingkan manufaktur. Kalau manufaktur itu kelihatan fisiknya. Kalau jasa tidak. Ya, kalau jasa ini berarti pelayanan. Bagaimana cara kita mengukur pelayanan? Kan agak lebih sulit ini kan? Nah, di mana letak kesulitannya? Silakan Anda simak penjelasan materi ini. Nah, begini. Ya, dikatakan di sini semua perusahaan jasa mempunyai kegiatan dan pengeluaran yang menempatkan kebutuhan akan kegiatan-kegiatannya. Ya. Nah, terdapat perbedaannya, produk cenderung menjadi jenis yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang serupa. Ya.
Dan nanti bisa Anda baca di sini. Nah, kasusnya seperti ini. Ini rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini ada 3 kegiatan yang dilakukan. Ada kegiatan penginapan, ada kegiatan pemberian makan, dan ada kegiatan keperawatan. Ya. Nah, kalau ditanya, Pak, di mana letak perbedaan rumah sakit dengan hotel? Ya, padahal sama-sama ya Pak, ada di situ penginapan. Ya, nah ada ya kamar, kelas-kelas kamar, ada kelas eksekutif, ada VVIP, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan gitu. Di hotel juga ada Pak, ada dia ya yang kelas presiden, ya ada yang kelas apa namanya itu yang pokoknya adalah kelas-kelas hotel ya. Nah itu dia, mau yang mahal, mau yang biasa, mau yang kelas presiden itu yang besar ya. Presiden room ya. Nah ini hampir sama, tapi pembedanya itu terletak pada pelayanan. Di hotel ada nggak pemberian makan? Ada. Di rumah sakit ada nggak? Ada. Penginapan ada. Tapi perbedaannya terletak pada pelayanan. Kalau di rumah sakit pelayanannya dari segi medis, pengobatan, sedangkan kalau di hotel pelayanannya adalah dari segi ya servis kenikmatan. Artinya ada kepuasan yang kita peroleh dengan pelayanan di hotel. Ramah kan gitu. Di rumah sakit juga ramah. Tapi yang paling identiknya adalah kesehatan kita. Ya. Nah, baik. Nah, kemudian dari ini kita ilustrasikan ya, ini saya ilustrasikan rumah bersalin. Unit bersalin. Ya. Nah, di unit bersalin ini ada 3 kategori penyakit. Ya, mau normal, mau bedah sesar, mau komplikasi. Nah, di mana letak perbedaannya, Pak? Ya, kalau normal, begini perbedaannya secara umum ya, oke? Kalau yang normal, dilihat-lihat saja udah keluar. Itu normal ya. Kalau yang sesar, dibedah dulu, dipotong dulu, apa namanya? Diiris perut itu ya, baru keluar. Ya, kalau normal tadi dipelototin aja udah keluar otomatis. Ya, paling sentuhan sedikit sudah keluar. Oke guys, baik. Yang jelas Anda belum berpengalaman. Ya, saya juga belum berpengalaman dalam melahirkan ya, tapi melihat yang melahirkan saya sudah berpengalaman. Oke guys, baik. Nah, tadi normal oke, dilihat nggak keluar. Kalau yang sesar dibedah dulu, dibelah dulu, dipotong perutnya kecil, ya baru keluar. Nah, sedangkan komplikasi, namanya komplikasi serba salah. Salahnya bagaimana? Mau ditekan, salah. Ya, mau dipotong, mau dibedah, salah. Kenapa salah? Namanya komplikasi. Ya, komplikasinya begini, ditekan, ada asmanya, kambuh asma itu bahaya. Ya, salah. Kalau yang dibedah, ada gulanya, dibedah, ya bisa nanti terbuka, menganga terus. Ya, karena kalau ada penyakit gula, itu tidak bisa dibedah. Kan gitu. Serba salah, itu yang dikatakan komplikasi. Pertanyaan saya, Anda mau yang mana? Mau normal, mau sesar, atau mau komplikasi? Pasti jawabannya normal, ya kan? Baik. Nah, mudah-mudahan Anda nanti, ya, seperti yang Anda maksud dalam jawaban Anda ya. Mau yang mana? Tergantung Anda. Ya, tapi kalau zaman sekarang ini karena duit sudah banyak orang yang sesar. Padahal sebenarnya jauh lebih sakit yang sesar dibanding yang normal. Ya, sakit yang sesar lama, sakit yang normal sebentar. Ya, 1-2 hari sudah bisa jalan. Kalau yang sesar 1 minggu baru bisa jalan. Ini pengalaman ini ya. Ketepatan kakak Anda medis, ya, bagian persalinan. Jadi saya tahu. Baik. Nah, yang komplikasi, jangan tanya lagi lah. Ya, namanya komplikasi. Ya. Dan saya mengharapkan Anda tidak mau memilih yang komplikasi. Benar? Iya, oke. Nah, baik, itulah dia. Nah, sebelum kita lanjut. Di dalam benak Anda, di antara ketiga jenis pasien tadi, mana yang lebih besar biayanya? Oke, baik, saya tahu. Jawaban kita pasti sama, ya, yaitu komplikasi.
komplikasi. Ya, namanya komplikasi, udah biayanya pasti akan lebih besar. Dia butuh waktu yang lebih lama, dia butuh makanan yang serba vitamin bagus, dan pelayanan medisnya lebih baik. Ya, itu dia makanya biayanya lebih mahal. Nah, kita lanjut. Nah, penginapan makan biaya tahunannya ini tahunan ya 2.500.000 contoh ya. Pendorongnya hari pasien kuantitasnya 20.000. Perawatan 4.500.000, jam perawatnya 6.000. Ya. Sehingga dapat kita tetapkan tarif kelompok ya. Tarif kelompok berarti 2.500.000 untuk penginapan makan dibagi 20.000 hari pasien. Dapatlah 125. Sedangkan tarif kelompok perawatan 75 per jam perawatan ya. Nah, sedangkan untuk ya melihat bagaimana pembiayaan kegiatan dapat mempengaruhi pembayaran pasien, maka ini berdasarkan kelompok yang tadi kita bahas. Mana yang lebih besar biayanya, sesarkah, normalkah, atau komplikasi. Nah, di sini kebutuhan hari pasien 13.000, 6.000, 1.000. Artinya apa? Pasti yang lebih banyak normal dibanding yang sesar. Pasti lebih banyak sesar dibanding yang komplikasi. Sehingga jumlah harinya ya lebih banyak yang normal. Kebutuhan jam perawatnya ya yang normal 35.000, ini 20.000, 5.000 jam perawat. Artinya kalau semakin banyak pasien yang normal, ya biaya pelayanan perawatnya juga pasti lebih banyak ya. Nah, kalau secara tradisional untuk menarik biaya perawatan hari, maka tarif per hari pasien total keseluruhan ya 2.500.000 ditambah 4.500.000 total 7 juta yang ini ya 7 juta. Oke. Dibagi 20.000 hari pasien maka diperoleh 350 per hari pasien. Nah, sedangkan untuk tarif kelompok ya kita lihat ya ini berdasarkan hari pasien normal ya 125. Dari mana 125? Ini dia berdasarkan hari pasien dikali 13.000 ya hari pasien ini 13.000. Oke, ditambah 75, ini dia perawatan ya aktivitas perawatan dikali dengan 35 ini jam perawatan, maka dibagi 13.000 hari pasien ya ini hari pasien 13.000, maka diperoleh 326,9 ya kalau mau kita rinci biaya per pasien. Kalau secara total ini dia ini tradisional, sedangkan ini berdasarkan aktivitas ya. Nah, sesar oke 125 dikali 6.000 ditambah 75 jam perawatan dikali 20.000 bagi 6.000 hari pasien, maka diperoleh 375. Komplikasi 120 dikali 1.000 ditambah 75 dikali 5.000 bagi 1.000 hari pasien diperoleh 500. Artinya di sini kalau kita lihat semakin kompleks ya semakin lengkap penyakit itu maka biayanya semakin besar. Semakin kecil penyakitnya biayanya semakin kecil. Itulah aktivitas ABC. Ya. Maka di sini ya komplikasi 500, normal 325. Sama seperti di hotel. Kelas yang standar, kelas yang deluxe, kelas yang presiden room itu semakin ke atas semakin mahal. Ya. Nah, ini juga ya semakin kompleks penyakitnya ya semakin besar biayanya. Tarifnya semakin besar. Nah, inilah contoh bagaimana untuk perusahaan jasa. Ingat perbedaannya ya, itu kalau dia manufaktur langsung kelihatan wujudnya fisik unit, sedangkan dia perusahaan jasa itu pelayanannya. Ya, pelayanannya. Sehingga mengukurnya jauh lebih rumit, ya. Nah, itu dia. Oke. Baik. Klasifikasi tingkat kegiatan. Nah, sebelum kita lanjut, tugas Anda yang kedua ya, atau sebenarnya ini yang ketiga, tadi udah 2 yang pertama kan gitu. Juga sama Anda jawab di konten YouTube kita 2 jam paling lama ya. Setelah selesai kuliah, Anda sudah harus menjawab. Lewat dari situ minus ya. Nah, apa tugas yang kedua? Jelaskan di mana letak ya perbedaan
dalam perhitungan biaya produksi untuk metode untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan ya jasa. Di mana letak perbedaannya? Ya, silakan Anda jelaskan ya dan jawab pada konten YouTube kita. Nah, kalau Anda simak bagus-bagus penjelasan materi kita, Anda akan tahu. Nggak susah itu. Oke guys, baik. Ingat aja lah ya. Mau yang sesar, mau yang gimana tadi ya. Baik. Nah, klasifikasi pendorong kegiatan, nah saya kira nanti ini bisa Anda baca ya. Perbandingan dengan perhitungan tradisional nanti bisa Anda baca ini ya. Nanti akan saya share juga ya slide materi kita. Tradisional pembebanan overhead pada produk diterangkan hanya oleh pendorong kegiatan ya. Berdasarkan kegiatan ya overhead pabrik ya variabel ditelusuri dengan tetap ke produk individu. Ya, kasusnya ini saya kira ini sudah kita bahas, bisa nanti Anda ulang kembali ya. Oke, ini juga ya sama seperti yang tadi, kasusnya yang sudah saya jelaskan. Tarif tunggalnya ini pabrik, ini departemen ya. Oke, bisa Anda perhatikan nanti. Oke. Nah, saya kira cukup ya. Oke. Nah, tugas Anda ini ya, tugas Anda ini ya Anda kerjakan di Google Classroom. Silakan Anda foto, Anda upload di Google Classroom hitungan. Karena kalau di YouTube kan susah, ini hitungannya silakan Anda kerjakan paling lama ya 3 hari setelah selesai kuliah kita. Ya. Terakhir Anda upload paling lama pukul 17 WIB. Pukul 17 WIB. 3 hari setelah kuliah kita selesai pukul 5 sore, itu terakhir Anda sudah harus mengupload tugas Anda. Anda kerjakan di double folio ya, atau di ya double folio saja Anda kerjakan, Anda foto, baru Anda upload di GC. Ya, mohon ya Anda harus lebih bijak dalam mengerjakan tugas. Ya, jangan Anda foto punya teman Anda. Boleh Anda melihat pekerjaan teman Anda tapi tulis kembali. Ya, apa tujuannya? Supaya bisa ada Anda ingat ya, bisa tinggal di sini. Kalau hanya foto, di mana tinggal? Di kamera Anda. Tapi kalau Anda lihat dari teman Anda tulis kembali, itu tinggalnya di sini. Paham ya guys? Saya tidak mau memorinya tinggal di memori HP Anda, dan saya mengharapkan memori itu tinggal di sini Anda. Oke guys, saya kira cukup pertemuan kita ya. Semoga dengan penjelasan materi ini ada ilmu yang baru yang Anda peroleh ya. Dan sekali lagi jangan lupa Anda subscribe Ardos Channel, Anda like ya konten YouTube kita. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, Horas.